Jamaah sekalian, hari ini pertemuan perdana di tahun baru 1447 Hijriah. Lalu bagaimana masa depan kita? Maka tema kita hari ini adalah 1447 Hijriah dan masa depan umat Islam. Ya. Tema kita hari ini adalah 1447 Hijriah dan masa depan umat Islam. Kurang medok. Tradisi menyambut tahun baru memang memiliki keragaman. Tapi pembicaraan tentang masa depan umat Islam relatif agak terabaikan. Bahwa seolah-olah dengan menyambut tahun baru dengan bentuk perayaan macam-macam, seolah-olah kita ini tidak ada masalah. Padahal sebetulnya kita ini sedang menghadapi banyak masalah. Waro'ahum yauman sakila. Di hari kemudian, generasi-generasi kita itu akan menerima beban yang sangat berat. Yang kalau dikaitkan dengan surat Al-Insan ayat 27, wa yazaruna waro'ahum yauman sakila. Setelah kalian yang sekarang ada tidak ada, justru kondisi sosial yang kedepannya makin berat. Pawai obor, misalkan pawai obor di kegelapan malam, tapi jiwanya masih tetap bodoh, tetap dalam kegelapan gitu. Ya karena konteksnya tidak nyambung dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat itu nggak nyambung dengan situasi kondisi yang sedang dihadapi. Itu persoalannya. Oleh karena itu, yang ingin saya tekankan bagian yang pertama, atau bagian A, problem utama kita saat ini umat masih terbenam dalam zulumat. Kalimat ini nggak banyak disukai oleh umat Islam, bahwa kita ini sebetulnya masih terbenam dalam zulumat. Salah satu ciri zulumatnya adalah sekularisme, yaitu pola berpikir sekuler. Makanya saya berani mengatakan ini zulumat. Jadi salah satu ciri yang menonjol itu adalah masih sekuler. Mayoritas muslim tapi sekularisme. Nilai-nilai agama tidak boleh menyentuh sosial, politik, ekonomi dan sosial tidak membutuhkan nilai-nilai agama, sekuler itu. Jadi nilai-nilai agama tidak dibutuhkan menyentuh masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan politik, sosial, ekonomi nggak perlu disentuh oleh nilai-nilai agama. Yang ngomongnya kiai, ulama, banyak kelompok-kelompok Islam yang bicara kayak begini. Jadi benar-benar kita ini terbenam ke dalam zulumat bernama sekularisme. Dan sekularisme itu bagian dari propaganda liberalisme. Liberalis Barat, Yahudi. Dan itu bagian dari liyasuddu an sabilih. Bagaimana agar umat Islam belok semua. Nggak ada yang lempeng. Kumaha carana umat Islam sedang marengkol, tong lempeng. Walaupun jutaan kali mengatakan ihdinas siratal mustaqim dan marengkol pada dasar nama itu. Ya Allah luruskan kami. Marengkol ya ayo. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ke jalan yang lurus. Tapi belok terus. Diluruskan nggak mau. Padahal berapa kali dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Dan itu sebuah permohonan.
Ya Allah, pembimbing kami, luruskan kami ke jalan yang benar. Dibenarkan bung. Malah kakak ngambek. Itu baru seeng dia lah. Radikal, Wahabi dan lain sebagainya. Dan tidak ada pola yang paling efektif untuk menjauhkan umat Islam dari Islam atau menjauhkan umat Islam dari Al-Quran adalah kecuali sekularisme. Cara yang paling efektif. Sebab teka rasa pola sekuler. Ketika anak-anak kita sudah ditancapkan pola-pola sekularisme, mereka tidak merasakan kalau mereka itu sudah semakin jauh, menjauh dari Quran, meninggalkan Quran. Jangan bawa-bawa agama lah, nah gitu kan kira-kira. Jangan ngomong agama, ini kan bukan masjid. Seolah-olah nilai agama itu hanya di masjid. Di luar nggak perlu disentuh oleh nilai-nilai agama, seolah begitu. Nah, itu sekuler. Itu ada di otak anak-anak kita itu. Nyakolakeun nepi ka SMA sabaraha puluh juta, nyak muliahkeun nepi ka S1, S2. Kalau kepalanya kayak begitu, ngapain rugi? Otaknya jadi begitu. Jebolan S1, jebolan S2. Jadi begitu. Sehingga frame yang ada di benak pikiran generasi-generasi kita menganggap bahwa Al-Quran sudah ketinggalan. Sok buktikan. Jadi di generasi kita itu, generasi 20-30 tahun umurnya, itu masih banyak menganggap bahwa Al-Quran sudah barang laku, ketinggalan zaman, dan tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Itulah hasil didikan sekuler. Nah, dari sekulerisme itulah nanti rembesannya, turunannya itu akan muncul perennialisme. Itu dari materi kuliah ya, materi kuliah ya, jurusan tarbiyah. Jadi rembesan dari sekularisme itu salah satunya adalah munculnya perennialisme. Apa itu perennialisme? Perennialisme adalah keragaman dalam beragama atau pluralisme dalam keagamaan. Jadi perennialisme itu adalah pluralisme dalam keagamaan. Menganggap semua agama benar, menganggap semua agama baik. Coba. Itu salah satu rembesannya. Jadi menganggap semua agama benar, menganggap semua agama baik. Apa benar begitu? Buang tuh surat Ali Imran ayat 19. Nggak usah dipakai lagi kalau begitu. Inna dina indallahil Islam. Maka muncullah tokoh-tokoh sekuler atas nama Kiai Haji, ulama terkemuka, pimpinan organisasi Islam, muncul ngomong bahwa semua agama baik, semua agama benar. Propagandanya kan begitu. Oh, itu ngomong begitu kan duitnya ngalir. Jadi kalau ingin dapat duit banyak, ruksak Islam, pasti duitnya banyak. Sebab kata Quran dalam surat An-Naml, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabili. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk membiayai program-program pengerusakan akidah Islam. Dibiayaan. Mantap Kang Otang lamun butuh duit gede geus ruksak Islam. Gagarewekan viralkeun di YouTube diteangan ke ku jelema nu boga duit. Teruskeun Kang tah modalna kitu. Nah inilah posisi kita sekarang. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 46 An-Naml kalau nggak salah 66. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabili. Sesungguhnya orang-orang kafir mengerahkan harta-harta mereka untuk membiayai propaganda penghancuran Islam. Ari pendakwah kayak Ustaz Jan, hampir-hampir nggak ada yang membiayai coba. Ngalawan kaum sekuler yang biayanya tak terbatas. Ya bisa eleh aturan. Al-haqqu bila nizam
Yaglibul batil bin nizam, kebenaran yang tidak terorganisir sehingga tidak ada biaya untuk bergerak, itu bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir biayanya, terorganisir sumber daya manusia. Eleh urang. Nah itu di dunia mah. Saha nu kuat modal, itulah yang akan menguasai. Siapa yang kekurangan modal, wayahna we tunduk kanu kuat modal. Kan di dunia mah begitu. Di dunia mah. Seperti yang diungkapkan dalam surat Muhammad ayat 22, wa ka'ayyim min qaryatin hiya asyaddu quwwah akhrajatka allati akhrajatka min qaryatika. Ketika orang-orang kafir sudah kuat modalnya, maka mereka akan membiayai untuk menghancurkan umat Islam. Cek Allah tah. Jadi lain hok teh begitu teh lain. Allah yang bicara. Nah, maka tadi dalam surat Hajj ayat 46 ini bagian dari kerja kita nih, bagian dari pekerjaan kita. Al-Hajj 46 artinya afalam yasiru fil ardi fatakunu lahumul qulubu yaqiluna biha aw azanu yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya, tidakkah kalian berjalan di bumi ini untuk melakukan penelitian tentang kondisi kesadaran umat yang pada kenyataannya mereka tidak buta matanya, melainkan buta mata hatinya dalam kurung kesadarannya. Dari tafsir lain terjemahnya. Terjemah membaca aja yang ada di HP. Seperti itu terjemahan. Jadi orang yang buta mata hatinya itulah orang yang sudah tidak lagi memiliki hati nurani. Cirinya apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang-orang yang harusnya mendapatkan pendidikan yang layak tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Orang yang punya duit bisa menikmati pendidikan yang layak. Kebenaran menjadi salah, kesalahan dianggap benar. Hukum dipenggal-penggal, yang punya duit jadi benar, yang tidak punya duit jadi salah. Inilah dia tidak punya. Entah diperparah dengan korupsi. Mental korupsi yang sampai sekarang belum bisa dirubah di negeri ini. Sampai-sampai Indonesia masuk peringkat tertinggi dalam hal korupsi. Kan itu coba kata Allah, cing atuh maneh teh mapan-mapai kok kurilingan lain kudu ngahurungkeun wae obor mah penting. Tengah malam obor hurungkeun, aprak-aprakan di jalan bari ngariweuhkeun, bikin macet dan sebagainya. Cing atuh pake analisa kemarin ieu teh kahirupan umat teh kumaha. Lihat kesadarannya. Ternyata mereka bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya kata Allah. Kan begitu. Jadi kita ini nggak sadar kalau masih terbenam dalam zulumat. Kita tuh nggak sadar. Ya. Atau dalam Ibrahim ayat 45. Dalam Ibrahim ayat 45, wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Artinya, sadarilah bahwa kalian masih terkurung. Kungkung itu bahasa Sunda, apa Indonesia sih? Nah, daripada pas saya terkurung lah. Dalam kondisi sosial zulumat. Jadi sadari tuh kata Allah, kalian masih terkurung dalam kondisi sosial zulumat. Jadi ulah nganggap geus caang di TKD ya. Jangan kalian beranggapan ini sudah terang benderang. Aduh, Pak Baliut, poek. Dan banyak yang terjerumus. Banget, poek. Umat Islam itu ibarat terjerembab masuk ke dalam lubang yang gelap. Tanpa ada cahaya sedikit pun. Itu udah seperti itulah gambaran. Teruskan artinya. Dan wajar jika kemudian hari Allah timpakan aneka macam bencana kepada mereka sama seperti orang-orang terdahulu.
Firaun tenggelam, kaum Ad hancur, bangsa Samud hancur, Raja Abroha hancur gitu kan. Jadi akan mengalami seperti itu. Oleh karena itu saya masih berkeyakinan bahwa negara Indonesia itu walaupun mayoritas muslim tapi diambang kehancuran. Saya masih punya keyakinan itu. Kita ini sedang diambang kehancuran. Syafa hufratim minan nar. Itu bagian yang pertama. Kenapa ini diletakkan di bagian yang pertama? Ya, supaya nanti bagaimana sikap kita. Karena ini realita ini. Realita. Dan itu harus betul-betul disadari oleh kita tentang kondisi ini. Sekarang bagian B. Quran surat 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Tadi saya katakan bahwa sekularisme itu memisahkan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai dunia, sehingga lahirlah perennialisme. Tadi apa perennialisme? Keragaman dalam beragama, pluralisme dalam keagamaan, menganggap semua agama baik, menganggap semua agama benar. Kita bantah dengan ayat ini. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islamnya satu-satunya din, satu-satunya kebenaran yang bersumber, yang datang dari Allah. Tulis artinya. Hanya Islamlah satu-satunya kebenaran yang datang dari Allah. Jadi ini menjadi prinsip untuk mencegah propaganda liberalisme tadi dengan paham sekulernya. Ya. Hanya Islamlah satu-satunya kebenaran yang datang dari Allah. Itu kunci tuh. Kunci pikiran anak-anak kita. Barudak ke dia. Cek murabi mamah. Hanya Islamlah satu-satunya kebenaran yang datang dari Allah. Kuncikan dari sekarang. Daripada keracunan kena ayo. Kunci di ayeuna. Lamun maweng, langah, teka kunci, kayak keracunan. Budak urang ku sistem pendidikan sekarang. Yang notabene masih sangat sekuler. Nah itu cara mengantisipasinya. Ini kata kunci yang harus terbenam dalam pikiran anak-anak kita. Termasuk pikiran kita. Jangan-jangan kita juga masih sekuler. Datang ke masjid pakai jilbab, di luar masjid dibuka jilbab. Nah, sekuler pada tadi. Benar tuh? Ngaraji mereka jilbab, ayo geus teu ngaji, dibuka jilbabna. Nah, itu kan masih sekuler. Hanya permasalahannya, program ini ketika diimplementasikan tidak mudah. Meyakinkan muslim bahwa Islam satu-satunya kebenaran. Satu-satunya kebenaran. Berarti nggak ada dua, nggak ada tiga. Satu-satunya kebenaran. Jangan pernah dibandingkan dengan agama lain. Jangan pernah. Sekuler bukan Islam. Dan sekarang anak-anak kita sudah mulai bicara Islam sekuler. Loh kok Islam sekuler? Islam bukan sekuler, sekuler bukan Islam. Lalu kenapa jadi menggandeng Islam sekuler? Itu pendekatan agar sekularisme bisa diterima oleh Islam. Kan kita nggak sadar kalau itu racun. Ya. Dan akhirnya setelah terjerumus ke dalam zulumat, ya orang mabuk dunia. Mabuk dunia. Buktikan di Al-Baqarah 93. Ciri kalau mereka sudah mabuk dunia. Di Al-Baqarah 93, khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa asoina wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Tuh. Ya. Singkat cerita, ayat ini ketika diajak untuk memahami Al-Qur'an, apa sikap mereka? Sami'na wa asoina. Ya. Sami'na wa asoina itu apa? Cermin keengganan.
Samina wa asa itu cermin keengganan. Kaum muslim ditah ngaji embung, maka gitu teh. Kamu muslim bukan? Muslim. Baca Quran nggak mau, mempelajarinya nggak mau, disuruh ke masjid nggak mau, bagaimana ini teh? Itulah sami'na wa asalina wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Si horeng di benak pikirannya bukan nilai-nilai agama, tapi nilai-nilai keduniaan. Otaknya sudah diguyur dengan rasa kecintaan yang mendalam terhadap dunia. Kalau Anda punya rasa kecintaan yang mendalam terhadap dunia, mana mau ngaji? Nggak mau. Namanya mabuk dunia. Sakrotani, sakrotu hubil aisi, wa sakrotu hubil jahli. Ada dua kemabukan yang melanda umatku, kata Nabi. Pertama, mabuk dunia. Akhirnya mabuk kebodohan. Gitu. Sakrotu hubil aisi, wa sakrotu hubil jahli. Yang pertama adalah mabuk terhadap dunia, hubil ais, mabuk terhadap dunia, dan akhirnya berdampak pada mabuk terhadap kebodohan. Aduh punten capek geus neangan duit tapi kak belum datang ke pengajian. Itu kan jadi gitu. Bodoh we akhirnya. Jadi we kebodohan. Jadi orang mabuk itu sudah tidak harus selalu minum minuman arak, tidak harus. Orang yang terlalu cinta dengan dunia juga itu menjadi sakrotun. Coba lihat dalam surat Al-Hajj ayat 2. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa taron nasa sukaro. Naon sukaro teh? Mabok. Tapi mabok naon itu? Mabok janda. Ya, cara lagu aya lagu nih. Mabok naon dia? Mabok dunia. Kita jangan pernah mengira bahwa orang yang mabuk itu pasti habis minum minuman keras. Ternyata tidak harus selalu minuman keras. Karena kata Mang Dosol, Mang Andi, aing teh mabuk ye cenah. Geus beak 5 botol. Anu 3 bahe, nu 2 katajong. Jadi nginum naon atuh gitu mah. Jurus Mang Andi itu. Bari gegeuleuyeungan aing teh keur mabok sat nyaho. 5 botol sate aing teh, nu 3 bahe, nu 2 katajong gitu. Itu ka inum-inum acan ngeureunnan. Si horeng nyedot eta tah, nyedot naon teh? Lem teh kan. Lem naon teh? Hah? Ta eta Aibon. Jadi marabok teh ayeuna teh marali Aibon. Jadi Aibon teh lain keur senal sepatu deui ayeuna mah. Disenot kita. Play. Itu mabok teh. Ya. Termasuk mabok dunia. Termasuk mabok dunia. Kemabukan yang berlebihan terhadap dunia itulah yang menyebabkan orang sudah abai terhadap persoalan-persoalan ajaran. Nilai-nilai ajaran itu sudah dikesampingkan tuh karena duniawi. Boleh sibuk dengan urusan dunia, tapi waktunya ngaji. Waktunya ibadah. Waktunya sedekah. Itulah Yunus 53. Rijalun latulhihim tijarotun wala bai'un an zikrillah. Orang yang beriman sesibuk apapun dengan urusan dunia tetap kesadarannya terjaga. Waktunya ngaji, waktunya ibadah, waktunya sedekah. Itu tah kuruna teh. Sesibuk apapun dengan dunia. Jadi bukan tidak boleh dengan urusan dunia tuh. Malah ada hadisnya, wa amma fi umuri dunyakum antum a'lamu. Kalau urusan duniawi kalian lebih tahu daripada aku, kata Nabi. Kalau untuk urusan duniawi itu artinya apa? Diberikan ruang yang sangat luas untuk berbisnis, berusaha, berdagang, bertani, bercocok tanam, apa saja silakan. Itu lah. Tapi jangan lupa terhadap
di bagian akhir ya. Jangan lupa terhadap kewajiban. Nah, oleh karena itu Ali Imran ayat 19 ini di tingkat implementasi memang tidak mudah. Kalau kita melakukan perbaikan, disangkanya menyerang. Ya. Urang teh hayang ngomean ya, disangkanya menyerang. Terlepas latar belakang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, terlepas basic akidahnya apakah dia murni Sunda Wiwitan ataukah dia muslim, terlepas dari soal itu, tapi cara kerja dia itu berlawanan dengan arus birokrasi yang biasa, bertentangan. Makanya sekarang musuh Deddy Mulyadi itu anggota dewan, musuh Deddy Mulyadi itu kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, musuhnya sekarang itu. Kenapa? Karena dia melakukan perbaikan. Jalan diperbaiki, tata ruang diperbaiki, ya. Kebiasaan menebang pohon sekarang dilarang. Udah nggak boleh sekarang menebang pohon. Seiring dengan pikiran saya dari dahulu tuh. Saya marah kalau ada pejabat menebang pohon di kota tuh. Amek-amekannya kuring malam anu nuar tangkal. Jadi Mulyadi gitu. Rusaknya puncak kan ribuan pohon habis. Termasuk memperbaiki sikap mental manusia. Kenapa ada barak militer? Karena memperbaiki generasi. Lah rusak ya. Nah ternyata itu teh belum mencerminkan cara-cara Islam loh. Belum mencerminkan pola-pola Islam. Tapi ada di Deddy Mulyadi itu sebetulnya cara Islam begitu teh. Apa yang dilakukan oleh KDM itulah cara Islam. Itu cara Islam. Makanya program Pak Nandang tadi menurut saya lebih baik pada ikut. Terutama para RT, para RW, kepala desa sudah sinamarilu. Tapi loba kepala desa nu aramekeun, Pak. Eta duit-duit BUMDes mah dileg-legan ayeuna keur diudang ku Deddy Mulyadi teh. Duit ieu ka mana, duit hibah ieu lompat ka mana, keur diberi kami. Dan sudah kerjasama dengan jaksa, dengan Kapolda, udah kerjasama, udah terjalin kerjasamanya. Tak sararieun ayeuna. Jadi ketika Ali Imran 19 ingin diimplementasikan, ternyata kalau kita melakukan perbaikan disangkanya menyerang. Jadi DM ini dianggap menyerang ke pribadi orang, para pejabat-pejabat. Jika kita koreksi, merasa dijatuhkan. Ya, jika kita koreksi, merasa dijatuhkan nama baiknya. Itu, ya. Jadi ketika kita mau mengkoreksi, merasa dijatuhkan nama baik, kritik dianggap sebagai sebuah perlawanan. Kritik dianggap sebagai sebuah perlawanan. Makanya Soeharto nggak bisa dikritik, ya. Gus Dur dikritik, ngambek. Bu Mega dikritik, ngambek. Kalau tingkat pemimpin sudah nggak mau dikritik, bagaimana ke bawah? Jokowi sih yang jauh popet tuh. Tapi di belakangnya Paihan si eta. Bui si eta. Sadis di belakang nama. Permukaan nama. Gila ya. Aduh. Itu kan psikopat. Yang begitu itu psikopat. Ya. Kok tanya saya? Itu yang membuat orang tertipu dengan penampilan. Makanya Nabi Muhammad mengingatkan kita, la yu'jibukum ala islami rajulin hatta tanzuru madza aqadahu aqluhu. Jangan mudah terpana, jangan cepat kagum dulu terhadap profil seseorang, pakai baju putih wae, sederhana penampilan, masuk ke gorong-gorong, nancebkeun pare di sawah, bari maju ka hareup lain mundur ka tukang. Ya liar. Tapi lihat dulu apa yang ada di benak pikiran dia. Siasat licik yang akan merugikan masyarakat. Ali Imran 118. Wa qad badatil baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Di Indonesia ini banyak pemimpin yang benci Islam.
Tapi mereka ubah dirinya dengan penampilan sederhana. Mereka ubah dengan Ismailnya, Smile. Kan Pak Harto terkenal dengan senyumnya. Pak Harto itu kalau dikritik di forum, sini. Gitu. Padahal di Cirian. Orang Intel sudah tahu itu. Orang Intel udah tahu kalau Pak Harto sudah seperti itu. Sini. Nah, sini. Coba dengan siapa Bapak? Coba sini. Senyum dia. Oh, senyum tulus. Bahagianya rakyat melihat Soeharto senyum tulus. Sini. Tapi dia sudah tidak lagi perlu memberikan instruksi kepada orang-orang Intel. Ini sudah isyarat, sudah kode payahan ya jelema itu kira-kira. Itu psikopat itu. Dan kita memiliki pemimpin yang begitu terus rata-rata. Muncul pemimpin yang terlalu ke depan dalam Islamnya, hanya bertahan setahun setengah dan tidak boleh naik lagi. Habibie terlalu dekat dengan ulama, bahaya. Bagi orang-orang sekuler, Habibie itu posisinya membahayakan mereka. Bagi PKI, bahaya Habibie itu. Karena terlalu dekat dengan para ulama. Jadi kalau ada pemimpin dekat dengan ulama, itu dianggap bahaya. Dianggap bahaya. Tuh, ya. Dari soal ini saya melihat Deddy Mulyadi tidak menginginkan ulama terjebak dalam politik. Saya memuliakan para ulama, janganlah ikut campur dalam hal-hal begini itu. Mereka ini orang-orang langit, orang-orang suci. Biarkan mereka mengurusi membina umat. Tapi benar cukup ini. Terlepas dari latar belakang. Sementara naluri seorang muslim adalah Ali Imran ayat 110. Naluri seorang muslim Ali Imran 110. Apa itu? Amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Itulah naluri kita. Jadi yang namanya muslim, man ra'a minkum munkaron falyughayyir, ketika melihat ketimpangan segera ingin memperbaiki, segera ingin mengkritisi, segera ingin merubah. Tapi lamun caricing, nalurinya nggak jalan. Sama seperti warga Aceh yang ada di pinggir pantai, ketika air surut dengan tiba-tiba pasca gempa, kalakah nempo lauk, dicokotan laukna, padahal beberapa menit kemudian datanglah badai tsunami. Tidak peka tentang bahaya. Itu masalahnya, nggak peka tentang bahaya. Jadi loba itu ngaku muslim di Indonesia teh, tapi mereka tidak peka dengan bahaya ke depan. Padahal sebentar lagi kita akan menghadapi gelombang dahsyat di negeri ini. Ada mau percaya omongan mereka, kamu ngomong lagi terpiral-piral acan, ya jadi percaya. Padahal kata Nabi, ittaqu firasyatul mukmin. Harus waspada dengan firasat orang yang beriman. Ini firasat saja bahwa kita akan menghadapi gelombang hebat. Indikatornya sudah kelihatan kok. Kenapa setelah gempa nih, kenapa tiba-tiba air laut surut? Kan itu tanda-tanda kelihatan. Tapi kalau bodoh ya nggak tahu. Yang penting ada ikan ngegelepekan, mempung, wah, eta lauk seberapa puluh kilo. Nempol lauk ngegelepekan. Tuh, duit maka minta. Tapi dia tidak paham bahaya akan menimpa. Begitu dari kejauhan terlihat gumpalan air laut yang berwarna hitam dalam kecepatan yang luar biasa menghampirinya, baru mereka sadar. Dan mereka tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Karena itu yang dikhawatirkan ke orang ini. Sinyalnya apa sih? Kita akan menghadapi gelombang besar. Sinyalnya adalah lihat, kaifa antum idza tagha nisaakum wa fashaqa syubbanakum wa taraktum jihadakum. Bagaimana sikap kalian jika generasi-generasi kalian rusak? Jangankan paham tentang Islam, perilakunya pun sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Dan kalian diam. Nah, itulah karena diam, tidak tahu bahwa akan ada bahaya, ya akhirnya ribuan manusia tersapu
oleh air laut yang disebut tsunami. Tapi kalau gelombang cinta Sulastri nyaman. Tapi kalau tsunami bahaya tuh. Ya. Mending Sulastri. Nyaman. Dan kita bisa melihat bagaimana perilaku anak-anak kita, generasi-generasi kita. Kita bisa lihat. Nanti ada materi khusus ke surga bareng-bareng judulnya. Ya. Suami, istri, anak-anak, anak, menantu, incu bisa bareng ke surga ngabring. Ada rumusnya di Quran. Nanti materi khusus itu tentang keluarga. Jadi jangan biarkan anak-anak kita tidak tersentuh dengan nilai-nilai ajaran. Jangan biarkan. Paksa untuk dekat dengan Quran. Daripada engke rugi di kemudian hari. Jadi sampah masyarakat, jadi beban rakyat, jadi beban negara. Kenapa? Karena pemuda-pemuda sekarang kan hanya jadi beban negara sekarang. Kemandirian tidak diciptakan, lahan untuk polarisasi kemandirian juga tidak nyambung. Nggak ada program yang sesuai dengan kemandirian anak-anak kita. Dan anak kita tidak disiapkan mandiri. Dionggol. Itu. Ya. Ditambah dengan kenapa begitu mudah sekali anak-anak kita terpolarisasi oleh pergaulan sekarang. Contohnya adalah ini, HP. Ngerusak banget nih. Merusak banget. Udah anak-anak tidur di samping HP, ini pun merusak. Ingat, HP ini ada radiasinya loh. Apalagi ditaruh di dekat telinga. Agak jauh lah, setengah meter. Itu radiasinya berbahaya. Kanker. Dan atas dasar handphone inilah saya melihat perubahan perilaku. Orang-orang gila, kalau Anda mau menemui orang-orang gila di jalanan, jarang ada yang ketawa sekarang. Rata-rata orang gila begini nih. Sedih, kayak terpukul, batinnya, wajahnya itu kayak berat gitu teh. Jadi kalau dulu ketemu si Usin, gitu, bersisirian, bunga teh. Jadi orang-orang gila dulu bisa ketawa walaupun gila. Yang sekarang kok nggak ketawa? Ternyata yang ketawa sendirian mah yang main HP ternyata sekarang. Jadi pindah gelo na. Anu main HP nih kan. Jadi kumaha ieu teh? Ya. Jadi berbalik itu seserian sorangan tuh nu main HP. Ayo nu gelo serius ayo mah. Taraseri. Ini kondisi sekarang, Bun. Nah, kondisi ini kan harus kita rubah. Harus kita rubah. Keasikan anak-anak kita dengan alat komunikasi itu sudah berbahaya. Sinyal tanda bahaya tuh. Kunaon sih meuni eleh-eleh tingku budak, dika ngadat ayang HP, dipanggulikeun. Maka sekarang alihkan dengan permainan-permainan fisik. Hidupkan lagi congklak. Hidupkan lagi main backland. Itu hidupkan lagi itu. Hidupkan lagi permainan-permainan tradisional. Hidupkan lagi. Udah resep deh. Jomleng. Gatrik. Coba hidupkan lagi. Sepakati dengan desa, sepakati dengan RW/RT. Makanya saya ingin kita ke lembur Pakuan itu adalah bagaimana mengembalikan suasana dulu. Ya Allah, saya tuh kangen dengan suasana dulu demi Allah. Saya rindu dengan suasana dulu itu. Nah, jadi naluri seorang mukmin adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak pernah bisa diam kalau melihat ketimpangan atau kerusakan. Langsung ingin bergerak, tapi cara bergeraknya harus seperti sholat. Ada yang memimpin, yang disebut imam.
ada makmum, ikuti aja arahan imam. Nah, itulah gerakan kita yang benar. Jadi kalau gerakan kita ingin memperjuangkan Islam, maka gunakan pola sholat dalam gerakannya, dalam perjuangannya. Lanjut. Materi ini menjadi 3 kali pertemuan ya. Analisa perbaikan sosial. C ya. Yang terakhir dulu deh. Analisa perbaikan sosial. 1. Perubahan negatif. Sama dengan waktu asar, datang waktu maghrib, dan akhirnya lael, laelun, asrun, maghribun. Nah, kalau perubahan seperti ini ada indikator negatif. Kondisi masyarakat kita masih negatif. Kalau indikatornya waktu asar datang maghrib, setelah datang maghrib datang malam. Berarti ini kehancuran. Lihat di surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi perhatikan waktu asar. Kalau sudah tiba waktu asar, maka kondisi manusia dalam kondisi merugi. Sok neangan duit, kakarak indit waktu asar malu benangan mah. Lamun hayang neangan duit isuk-isuk indit kakarak bebenangan. Ieu mah waktu asar. Saya 3 kali audiensi ya, dan waktunya asar. Dulu zaman bisnis, audiensi dengan pihak kementerian misalkan, audisi dengan pihak dirjen ya, audisi dengan pihak bank pusat. Asar waktunya gagal. Karena waktu asar itu orang udah capek. Lain hayang ngobrol serius waktu asar mah, hayang nyarande rehat bari ngopi ngebul. Makanya waktu-waktu asar itu orang-orang cenderung di karaokean gitu kan. Nu garawe ya, ulin ka karaoke atau di kafe-kafe nongkrong ngopi, menghilangkan kelelahan. Gitu sore mah. Diajak awangkong programnya malah bener. Dan ternyata waktu asar kalau dikaitkan dengan umur adalah umur tua, deket ka maot. Abang Ali waktu asar tah. Ustaz Acun itu waktu asar. Waktu segala merugi. Kenapa? Karena kalau dikaitkan dengan umur, waktu asar itu geus arek maot, kakolotkeun. Geus kolot. Potensi lagi geus berkurang, dedengian geus kurangan, mikir geus kurang. Ya, cara ngajaga perasaan, ngolah perasaan lagi geus teu bisa, gampang kasinggungan, belikan teh geus parupa we. Nah gitu geus kakolotkeun mah. Ya. Kalau dilihat dari perjalanan Islam, waktu asar berarti tanda Islam akan gelap kembali. Karena waktu asar adalah waktu menjelang datangnya maghrib. Dan maghrib adalah pintu pertama datangnya lail. Jadi Islam semakin gelap. Jadi ini proses menuju gelap kembali. Ya. Berarti kan apa? Negatif. Jadi di asar ke maghrib, di maghrib ke lail, itu adalah proses menuju kegelapan. Analisa nih. Yang kedua, perubahan positif. Ya. Yang kedua, perubahan positif dari lail. Nih, setelah kondisinya sekarang lail menuju lail, nah berarti kan kondisi kita suatu saat akan lail kembali. Nah, ketika di kondisi lail itulah harus ada perubahan dan perbaikan. Makanya harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau ada amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah dari kondisi lail akan muncul kondisi fajar. Munculnya secercah harapan. Dari kondisi fajar akan muncul kondisi subuh. Tanda awal pagi. Dari kondisi subuh akan muncul kondisi duha. Sudah terlihat matahari.
Dari kondisi duha akan menghasilkan kondisi nahar. Siang hari posisinya adalah matahari tepat ada di atas kepala kita. Coba lihat, kalau matahari tepat di kepala kita, lihat bayang-bayang kita yang hitam. Bayang-bayangnya kita injek kalau posisi matahari ada di atas kepala kita. Itulah dominasi Quran. Itulah kemenangan Islam. Jadi kalau Islam sudah menang, maka segala macam kebatilan sudah ada di bawah kaki kita. Paham nggak maksudnya? Berarti apa? Gunakan naluri kita sebagai muslim untuk menjalankan amar ma'ruf nahi, agar tidak terus-menerus kondisinya dari asar maghrib hingga lail, tapi dari lail muncullah secercah harapan, muncullah harapan baru, ya. Kemudian muncullah tanda-tanda kemenangan, dan pada akhirnya kemenanganlah yang diraih. Gitu. Ya. Karena ini apa? Keterangan ini adalah menggambarkan proses perjalanan sinar matahari. Matahari digambarkan oleh Allah sebagai Al-Quran. Jadi asar maghrib lail atau lail fajar duha, subuh duha nahar, itulah proses perjalanan matahari. Nah, proses perjalanan matahari adalah proses perjalanan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Proses perjalanan matahari adalah proses perjalanan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Itu. Jadi proses perjalanan matahari itu menggambarkan proses perjalanan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Kita lihat, sinar matahari itu menyinari bumi tidak sekaligus, mapai. Suka melihat nggak bayang-bayang sinar matahari itu? Mapai terus, ya. Tanah ini gelap, begitu kena sinar matahari kacangan. Jadi Islam itu akan rahmatan lil alamin, akan mendunia sama seperti proses matahari menyinari bumi. Seluruh permukaan tanah di bumi semuanya terkena sinar matahari. Itu Islam. Makanya Allah janjikan kemenangan. Hanya masalahnya mataharinya ada nggak? Kalau ada, bersinar nggak? Islamnya ada nggak? Kalau ada, kenapa Islam nggak berkembang? Berarti tidak ada yang menggerakkan, yaitu muslim yang nalurinya amar ma'ruf nahi. Sampai di situ dulu deh, bagian yang pertama. Ya, bagian yang kedua ini insya Allah lebih seru lagi nih uraiannya. Bagian yang kedua ini, dimana kita diharapkan bangkit semangat untuk terlibat dalam perjuangan Islam. Ya, jadi saya batasi dulu karena waktu. Insya Allah bagian yang kedua akan kita lanjutkan dengan tema yang sama, tapi poinnya menjadi poin D, ya. Poin D, fitrah insani, ya. Kawan-kawan sekalian, demikian yang bisa Pak Ian sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga tetap semangat. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.